Informasi lain pemirsa, sebuah kapal kandas di perairan Selat Bali berjarak 100 meter dari pelabuhan Gilimanuk, Bali. Diduga kapal kandas usai diterjang angin kencang dan arus deras. Kapal KMP Gerbang Samudra 2 kandas di perairan Selat Bali 100 meter dari pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal yang bertolak dari pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini membawa 269 penumpang. Diduga kapal kandas usai diterjang angin kencang dan arus deras hingga terseret ke perairan dangkal. Seluruh penumpang kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, sementara 24 anak buah kapal masih bertahan di dalam kapal menunggu proses evakuasi kapal. Perkiraan pada pukul 08.00 ya. Jadi kapal kandas tersebut itu pada pukul 05.00 WITA menyampaikan pada siang hari ini berhasil untuk mengevakuasi jumlah penumpang 269 orang. Jadi keadaan selamat, dan untuk ABK jadi 24 ABK sementara masih standby di kapal tersebut menunggu air pasang yang akan nanti ditarik kembali. Selain memuat 269 penumpang dan 24 anak buah kapal, KMP Gerbang Samudra 2 juga memuat 7 unit bus, 6 unit truk, 4 unit kendaraan pribadi, 1 unit pick-up, dan 9 sepeda motor. Hingga kini, KMP Gerbang Samudra 2 masih berada di lokasi kandas menunggu air laut di perairan Selat Bali kembali pasang. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Tim SAR berhasil menemukan satu wisatawan yang tenggelam di Pantai Pancerdor, Pacitan, Jawa Timur. Total 4 wisatawan yang tenggelam sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR langsung bergerak menuju lokasi penemuan jasad Aminah, wisatawan asal Mojokerto yang tenggelam di Pantai Pancerdor, Pacitan. Korban langsung dibawa ke RSUD Darsono, Pacitan untuk diidentifikasi. Korban ditemukan Sabtu malam atau sehari setelah nyatakan hilang dalam kondisi mengambang di sekitar muara pantai. Korban keempat berhasil kita temukan. Posisinya masih sama seputaran LKK dengan jarak kurang lebih hampir sama 100 meter. Posisinya mengapung pukul 20.15 tadi. Terus kita evakuasi, kita bawa ke RSUD. Jumat sore, 4 wisatawan asal Mojokerto terseret arus laut saat berenang di Pantai Pancerdor, Pacitan. Satu korban ditemukan Jumat sore dalam keadaan meninggal dunia, sementara korban lainnya ditemukan Sabtu malam. Semua korban telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Polisi ringkus 4 preman yang kerap meresahkan sopir angkot dan pedagang di kawasan Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu pelaku bahkan membawa senjata tajam untuk menakuti korban. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang merazia preman yang kerap meresahkan sopir angkot dan pedagang di kawasan Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas berpakaian preman menyisir kawasan Pasar Raya yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan aksi pemalakan. Sempat terjadi ketegangan saat salah satu pelaku mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Hingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. 3 orang pelaku diamankan dalam operasi ini. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam yang biasa digunakan untuk mengancam korban. Tim berhasil mengamankan 3 orang yang diduga melakukan aksi premanisme berupa senjata biar terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berada di wilayah Pasar Raya. Pada saat diamankan tentunya kita lakukan pemeriksaan dengan beberapa barang bukti, beberapa uang pecahan Rp10.000 hasil dari pencarian yang dilakukan pada kendaraan roda 2 maupun roda 4. Para pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Polisi menegaskan operasi pemberantasan premanisme akan terus digelar untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Dua pencuri spesialis peralatan bengkel diringkus oleh polisi di Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku menjadi target operasi polisi karena sudah meresahkan warga. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menangkap pelaku pencurian spesialis peralatan bengkel di Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang bernama Chun berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Walau sempat dihalangi oleh pihak keluarga, pelaku tetap dibawa petugas guna melakukan pengembangan untuk menangkap rekan pelaku. Nakan, seorang residivis kasus narkoba yang merupakan rekan pelaku, turut berhasil diciduk petugas saat bersembunyi di sebuah bengkel yang tak jauh dari lokasi penangkapan rekannya. Keduanya merupakan pelaku pencurian spesialis peralatan bengkel dengan modus membobol bengkel atau rumah yang tengah ditinggal pemiliknya. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang telah berhasil mengamankan dua orang pelaku yang diduga melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi membongkar rumah dan mengambil. Polisi terus melakukan pendalaman terhadap Satria Juanda alias Wanda, pelaku pembunuh dan mutilasi di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Penyidik berhasil melakukan pengembangan dan menemukan fakta baru. Pengungkapan misteri pembunuhan dan mutilasi di Padang Pariaman masih terus didalami penyidik Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penyidik berhasil melakukan pengembangan dan menemukan fakta baru. Penyidik berhasil mengungkap fakta tempat pelaku Satria Juanda alias Wanda membunuh dan memutilasi korban Septia Adinda. Pengakuan pelaku awalnya mengeksekusi korban di perkebunan sawit, kemudian berubah menjadi di pabrik batako, di mana pelaku bekerja sebagai security. Ini dari hasil pengembangan berdasarkan alat bukti dan petunjuk dan keterangan saksi-saksi untuk TKP yang awalnya disampaikan oleh tersangka berada di semak-semak di sekitar kebun sawit, ternyata itu tidak benar. Jadi TKP sebenarnya adalah di kantor tempat dia bekerja. Untuk pemeriksaan saksi sudah ada tambahan atau gimana? Kemudian untuk pemeriksaan saksi sendiri sudah ada 8 saksi yang kita periksa dan masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita periksa. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 8 orang saksi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, pemirsa. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Nekat menjamret ponsel milik seorang polisi wanita di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasangan pria wanita ditangkap polisi. Kedua pelaku telah 4 kali melakukan penjamretan. Polisi memburu pelaku penjamretan seorang polwan, pria dan wanita di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sepeda motor pelaku yang terparkir di halaman belakang area pertokoan di kawasan Tanah Abang menjadi petunjuk polisi. Di sudut teras pertokoan, polisi mendapati pelaku tengah tertidur lelap. Meski panik dan sempat meronta, namun pelaku tak mampu berkutik saat dibekuk paksa. Dari dalam tas pelaku didapati 2 buah ponsel yang diduga hasil kejahatan. Polisi kemudian mengamankan kekasihnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan kekasih. Kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan jambret handphone milik korban. Hasil keterangan pelaku telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus jambret di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Korban yang bertugas di Polda Metro Jaya menjadi korban penjamretan di Bendungan Hilir. Tersangka wanita mengaku nekat mengikuti jejak sang pacar menjamret lantaran tidak ingin terpisah walau sesaat. Karena saya nggak mau ketinggalan dari dia, Pak. Oh, cinta mati. Ini dia, Ini cinta pertama apa cinta keberapa? Nggak tahu, udah sering berarti. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang wartawati media online menjadi korban penjamretan di halte Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Meski korban sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur mengendarai motor.
CCTV yang terpasang di depan gerbang utama Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, merekam detik-detik penjamretan yang dialami seorang wartawati media online. Korban berlari kencang usai ponsel miliknya dirampas pelaku jambret yang beraksi menggunakan sepeda motor. Aksi penjamretan terjadi usai korban melakukan peliputan Pekan Raya Jakarta 2025 yang dihadiri Gubernur DKI Pramono Anung di kawasan Kemayoran. Korban yang ikut dengan rombongan menggunakan bus dari Balai Kota turun bersama rekannya di halte depan Gedung Balai Kota. Namun saat mengeluarkan ponsel dari dalam tas, tiba-tiba langsung disambar oleh pelaku. Kita berdua lagi garap sebentar banget itu mau nyelesain berita yang di Jakarta Fair. Itu selang waktu 5 menit kayaknya tiba-tiba HP yang aku pegang itu dijamret sama orang yang pakai motor metik. Aku sadar kalau HP itu dijamret, terus aku berusaha untuk mengejar si penjamret ini yang naik motor, tapi nggak kekejar. Ironisnya, meski merupakan kawasan ring 1 kantor gubernur, namun kawasan tersebut rawan penjamretan. Berbekal rekaman CCTV, korban lapor ke Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria menganiaya ibu kandungnya karena permintaan tak dituruti di Bekasi, Jawa Barat. Korban yang berusia paruh baya mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya. Rekaman CCTV ini milik warga memperlihatkan aksi penganiayaan seorang anak terhadap ibu kandungnya terjadi di perumahan Bekasi Jaya Indah, Irigasi, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban yang berusia paruh baya dipukul berulang kali hingga terjatuh ke lantai di depan rumah. Bahkan pelaku menendang di bagian kepala hingga mengalami luka. Penganiayaan akibat permintaan uang sebesar Rp30.000 tak diberikan karena orang tua tak memiliki uang. Pelaku dengan emosi melakukan aksi penganiayaan. Nanti buat apa ini? Buat main mungkin dia mungkin. Tapi emang biasa nongkrong, Bu? Iya, paling sama teman-temannya. Dan selalu minta uang, sama nggak, Bu, nilainya? Atau beda? Beda-beda sih. Beda-beda. Itu anak ibu yang keberapa, Bu? Cuma satu-satunya. Oh, itu anak ibu satu-satunya? Kan bapaknya ya udah nggak ada. Usianya berapa, Bu? 2002, 23 tahun berarti ya? 23 tahun. Ternyata pelaku sudah berulang kali melakukan penganiayaan. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Keluarga melaporkan kasusnya pada polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Wanita paruh baya dari kota Lok Sumawe diringkus polisi karena menjual gadis dan menjadikannya PSK di Malaysia. Pelaku berhasil ditangkap di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru saat hendak kembali ke Malaysia. RH 55 tahun ditangkap petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Banda Aceh saat hendak berangkat ke Malaysia di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau. Tersangka merupakan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan korbannya merupakan seorang gadis Aceh besar yang sebelumnya sempat dikabarkan hilang dan menjadi pekerja seks komersial di negeri jiran Malaysia. Penangkapan pelaku setelah polisi melakukan penyelidikan dan bekerjasama dengan pihak Bea Cukai dan Imigrasi. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Satu tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana TPPO yang lalu di awal tahun ya, korban atas nama inisial PU berkaitan dengan bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan DPO dari bulan Januari. Mereka melarikan diri, menghilang dan teridentifikasi, kita mendapat informasi dia ada di Pekanbaru dan akan terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara.